ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية. وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, siang hari yang berbahagia ini seperti yang tadi by request dari ibu-ibu semuanya, belum kita bahas dalam majelis ini. Kita akan membahas tentang amalan apa yang bisa kita perbanyak atau kita manfaatkan waktunya di hari Jumat. Begitu tadi ya? Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, terbang. Wow. Amalan yang kita bisa manfaatkan untuk ibadah di hari Jumat. Ibu-ibu, kita tahu bahwa hari Jumat adalah kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari di mana lebarannya orang Islam. Jadi lebaran itu ada lebaran mingguan atau lebaran tahunan. Lebaran mingguan adalah setiap Jumat. Makanya ada sholat Jumat. Lebaran tahunan adalah Idul Fitri, Idul Adha. Karena hari Jumat adalah jadwal lebarannya orang Islam, maka kita tidak boleh puasa Jumat sendiri. Sengaja puasa Jumat sendiri itu nggak boleh. Ya kan, makanya seperti yang sering saya sampaikan, ada beberapa jadwal haram berpuasa. Ingat ya, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian 1 hari menjelang Ramadan, kemudian hari Tasyrik, kemudian hari Jumat sendiri. Karena itu adalah jadwal ibadahnya orang Islam. Nah, ibu-ibu, tapi kita hari ini bukan belajar itu, kita ingin belajar amalan apa yang kita lakukan bisanya di hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari yang mana pahala dilipat gandakan. Sementara kalau kita juga mohon ampun di hari Jumat, insya Allah doa kita mustajab. Makanya beberapa wilayah di Timur Tengah itu liburnya di hari Jumat. Nah, dulu pesantren-pesantren itu banyak liburnya di hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat itu mereka melakukan banyak ibadah, sehingga banyak libur di hari Jumat. Sementara kita ikut negara liburnya di hari Minggu. Nah, apa amalan yang dianjurkan di hari Jumat? Yang pertama, kita disunnahkan untuk melakukan mandi keramas. Nah, bapak-bapak itu mandinya sebelum sholat Jumat. Ibu-ibu usahakan sebelum subuh. Bagaimana cara mandinya? Senganda aku mandi sunnah Jumat, sunnah atasku. Saya terlalu cepat? Terlalu cepat ya? Oke. Caranya seperti mandi junub ya. Sengaja aku mandi sunnah Jumat, sunnah atasku karena Allah. Oke. Nah, sebelum mandi Jumat itu, ibu dianjurkan untuk berbasuh kedua jari, kemudian ibu cebok, dianjurkan berwudu, masukkan air ke hidung dan seterusnya. Baru pasang niat, sengaja aku mandi sunnah Jumat, sunnah atasku karena
Allah. Lalu ambil air, kemudian tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, kemudian badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Sudah, setelah itu baru mandi seperti biasa pakai sabun. Mandinya seperti mandi junub, seperti mandi nifas, dan seperti mandi haid, sama aja. Cuman niatnya aja yang beda. Sama dengan mandi junub, mandi nifas, mandi lepas dari haid kan sama aja caranya. Cuma niatnya aja yang berbeda. Bedanya kalau mandi sunnah Jumat itu adalah mandi sunnah Jumat. Kalau mandi junub adalah mandi junub. Sampai sini clear? Mandi. Tapi dalam banyak riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mandi sebelum subuh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih jarang ngantuk ketika sholat dan lebih sehat karena mandinya selalu sebelum subuh, dia guyur kepalanya. Itu masya Allah. Kita mandi jam 10, enggak ya? Nah itu ya, itu amalan yang sangat dianjurkan. Yang kedua, yang dianjurkan di hari Jumat adalah potong kuku. Potong kuku di hari biasa kita tak dapat pahala, tapi kalau potong kuku di hari Jumat kita dapat pahala sunnah. Nah, cara motong kuku sesuai sunnah itu ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah dari kelingking kanan ke kelingking kiri, berurutan. Tapi yang banyak diamalkan oleh masyarakat kita dan itu juga sunnah, yaitu dimulai dari tangan kanan, telunjuk dulu. Telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking. Lalu tangan kiri, telunjuk dulu, telunjuk kiri, telunjuk tangan, tengah, kemudian jari manis, kelingking. Ditutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Saya ulang, tangan kanan, dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kiri. Tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Ya. Selama ini motong dari mana? Kita pegang tangan apa di sini kiri dulu. Telunjuk kanan, baru ke telunjuk kiri. Enggak ada. Telunjuk kanan dulu, telunjuk kanan, tengah, manis, kelingking, telunjuk tengah, tengah, manis, kelingking, jauh kanan, jauh kiri. Sunnah. Oke? Oh, kalau nggak kayak gitu gimana Ustazah? Nggak apa-apa. Ya, oke, yuk kita lanjut. Apalagi amal yang disunnahkan di hari Jumat, yaitu cukur bulu-bulu. Bulu apa? Bulu suka hati aja lah. Pokoknya mencukur bulu-bulu dianjurkan di hari Jumat. Ya, dianjurkan di hari Jumat. Dianjurkan di hari Jumat. Dia sama dengan gini, Bu. Makan di hari biasa tak dapat. Kalau kita lapar, kita makan nasi, kita tak dapat pahala. Kita lapar, kita makan kurma, itu dapat pahala sunnah. Sama dengan gini, Bu. Kalau kita lapar, kalau kita lapar, kita makan nasi, kita kan tak dapat pahala sunnah, gitu ya. Tapi kalau kita lapar, kita makan kurma, kita dapat pahala sunnah, kan gitu ya. Kita haus, kita minum air biasa, kita tak dapat pahala. Kita haus, kita minum zam-zam, kita dapat pahala sunnah, kan gitu ya. Kita gatal-gatal, kita pakai minyak biasa, minyak telon misalnya, tak dapat pahala, gitu ya. Lalu kemudian kita gatal-gatal, kita pakai zaitun, dapat pahala sunnah. Sakit, minum obat, tak dapat pahala. Sakit, minum madu dan habatus sauda, dapat pahala sunnah, kan gitu kan. Itu sama dengan potong kuku di hari biasa, keramas di hari biasa, tak dapat pahala. Tapi potong kuku, keramas di hari Jumat, dapat pahala sunnah. Clear? Selanjutnya, cukur bulu-bulu. Kemudian selanjutnya, yang disunahkan di hari Jumat adalah semacam kita bersih-bersih. Ya, bersih dapur, bersih rumah. Makanya tadi saya bilang idealnya hari off itu adalah Jumat. Supaya apa? Supaya bapak-bapak gotong royong di luar, gitu kan.
Makanya di beberapa wilayah seperti di Jordan, Aqsa, itu mereka liburnya di hari Jumat dan Sabtu, menghargai orang-orang Yahudi yang beda agama. Ini ya. Jumat dan Sabtu. Kalau kita kan Minggu. Makanya di banyak pesantren dulu itu liburnya Jumat, Kak. Maka di hari Jumatlah kami bersihkan bak mandi, di hari Jumat kami bersihkan kamar, bapak-bapak, ustadz-ustadz gotong royong di hari Jumat. Hanya saja kita ini liburnya di hari Minggu sehingga Jumatnya kadang-kadang tidak gotong royong. Coba bayangkan kita liburnya Jumat. Oh enak, dapat sunnahnya. Semua gotong royong dapat sunnahnya. Iya kan? Clear? Lanjut, nomor berapa lagi? Nomor 5. Bahwa amalan sunnah yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah perbanyak ziarah. Nah di sini kalau nggak salah Kak, kita belum bahas tentang cara talqin, cara takziah dan ziarah, belum kan? Kayak mana jenazah itu akan meninggal, bagaimana cara mentalkinkannya, belum? Nanti berarti bulan depan kita bahas insyaallah. Nah kita ziarah di hari Jumat. Ziarah ya, ziarah itu kuburan. Pergi ziarah ke kuburan. Ya, ziarah ke kuburan. Apa hukum wanita ziarah kubur? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha." Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi dulu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wanita-wanita itu dilarang untuk ziarah. Lama-kelamaan Rasulullah membolehkannya. Bahkan suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pulang dari ziarah, ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, engkau dari mana?" "Aku dari ziarah." "Lah, bukankah Rasul melarang kalian?" Apa kata Sayyidatina Aisyah? "Benar, dulu Rasul melarangnya, sekarang Rasul membolehkannya." Bagaimana pula cara ziarah? Ibu ngambil wudhu, oke? Lalu pakai pakaian yang tidak mencolok, oke? Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan. Ibu ucapkan, "Assalamualaikum ya ahlal kubur." Lalu kemudian ibu pergi ke kuburannya. Ada beberapa yang beberapa yang ibu lakukan. Pertama, ibu bersihkan kuburan itu. Kalau ada sampah, kalau ada ilalang, itu dibersihkan. Ya. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika kita ziarah rumput-rumput liar itu coba diawaskan gitu ya. Nah doanya gimana? Ada 3 poin doa. Ibu mau pakai yang susah, yang mudah, atau yang paling mudah juga bisa. Nah yang pertama, ibu bisa berdoa dengan mengucapkan takbir ketiga dan takbir keempat saat sholat jenazah. Apa doa ziarah? Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Kalau yang hafalnya lebih hafal yang lebih panjang silahkan. Lalu baca takbir keempatnya. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Atau mau ditambah dengan Allahumma la, udah ya. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Itu boleh, itu yang paling susah. Payah Ustazah, kalau gitu ndak usah aja lah ziarah. Saya kasih yang mudah, poin nomor 2. Baca ayat pendek aja. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, Rabbana atina fid dunya, lalu ibu zikir subhanallah, alhamdulillah. Ya ibu baca sholawat, lalu doanya pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Apa ya juga Ustazah kami nggak hafal pendek, doa aja pakai bahasa Indonesia. Apa ya juga, ibu aja lah masuk kubur lagi, parah betul. Ya kan, nah itulah ziarah. Nah ziarah itu dianjurkan, cuman jangan pakai pakaian yang terlalu mencolok, nggak bisa. Atau ibu cuman sekedar lewat di kuburan, coba ibu biasakan, kalaupun sekedar lewat, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke? Nomor berapa lagi Kak? 6. Sangat dianjurkan di hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Saya akan jelaskan tentang Al-Kahfi.
membaca surat Al-Kahfi itu kalau dibaca saja keseluruhan, dibaca aja. Hari Jumat itu kan dihitung dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Kalau sekedar dibaca, maka fadilahnya adalah ibu akan mendapatkan 2 cahaya dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Oke, baca Al-Kahfi. Nah, cuman membaca Al-Kahfi itu boleh diangsur, nggak harus sekali duduk karena dia panjang kan. Nah, dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Tapi kalau ibu mau lebih simple, maka ibu boleh menghafal 10 ayat pertama. Hah? Ya, 10 ayat pertama dihafal. Dihafal. Terduduk kawannya. Kalau ibu mau membaca doang, usahakan seluruhnya supaya dapat fadilah cahaya dari Jumat satu ke Jumat lain. Tapi kalau ibu tidak membaca, ibu mau pendek, cukup menghafal 10 ayat pertama. Terlindung dari apa? Min fitnatid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Terlindung dari fitnah dajjal, orang hidup dan orang meninggal, makhluk hidup dan orang yang meninggal. Jadi ibu tinggal pilih aja, apakah ibu mau ya. Jadi ibu tinggal pilih aja, apakah ibu mau membaca Al-Kahfi seluruhnya dan diberikan 2 cahaya dari Jumat satu ke Jumat lain, atau menghafal terlindung dari fitnah dajjal. Oke? Nah, itu ibu-ibu. Selanjutnya, nomor berapa lagi Kak? 7. Nomor 7 adalah termasuk bagian dari amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat, adalah membaca surat Al-Muluk ketika mau tidur. Al-Muluk kan nggak banyak kan? Nah, apa manfaat atau fadilah membaca Al-Muluk? Fadilahnya adalah kita terlindung dari siksa kubur. Siksa kubur itu kan pedih. Ya, siksa kubur itu nyata. Walaupun tidak ada yang bisa menjawab apakah di kuburan itu yang disiksa itu adalah ruhnya atau jasadnya. Nah, itu tidak ada yang mampu menjawabnya. Kalau yang disiksa itu adalah ruhnya, berarti tidak sakit dong. Kalau yang disiksa itu jasadnya, orang dia udah meninggal, apa pula sakit. Kalau yang disiksa itu dua-duanya, berarti hidup lagi dong dia. Nah, itu nggak ada yang menjelaskan. Tetapi siksa kubur itu adalah nyata. Nah, cuman apanya yang disiksa? Nah, itu yang tidak ada yang dapat menjelaskan. Orang meninggal tenggelam tidak di kuburan, kena siksa kubur nggak? Jangan dipikir itu, pusing kepala kita. Tapi siksa kuburnya ada. Orang meninggal di atas pesawat, meledak dia, cus. Langsung badannya terbagi-bagi. Tak dikubur dia, kena siksa kubur nggak? Kan bingung ya. Jadi sebenarnya siksa kubur itu apa? Cuman bentuknya apa? Itu tidak usah kita pikirkan ya. Makanya untuk membaca Al-Muluk itu melindungi kita dari siksa kubur sambil kita berdoa, Allahumma Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ibu-ibu yang masih muda-muda nih, kayaknya bukan masih muda-muda nih kalau dihitung dari angka terbalik kan. Kalau ibu mau hafal 3 doa pakem, Bu. Yang pertama doa menghadapi sakaratul maut, itu dihafal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu penting, Bu. Masih muda-muda hafal lah. Baca 3 kali setiap habis sholat. Supaya kita terlindung dari sakitnya sakaratul. Apa? Hah? Hah? Sakaratul maut. Nah, satu-satu dulu ya. Doa sakaratul maut dulu ya. Dihafal itu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hah? Allahumma. Coba semua. Allahumma
hawin, hawin, lagi, 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 Allahumma hawin, lagi, alaina, lagi, lagi, Allahumma hawin alaina, lagi, lagi, fi sakaratil maut. Yang harus dihafal tuh cuman Allahumma hawin alaina aja, ya ujungnya sakaratul maut. Yang itu aja cara menghafal. Intinya ujungnya sakaratul maut. Jadi yang dihafal itu cuman Allahumma hawin alainanya aja. Coba. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. 1, 2, 3. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa mudah dalam sakaratul maut. Allahumma ya Allah hawin, mudahkan alaina atas kami fi sakaratil maut, dalam sakaratul maut. Mudahkan kami dalam sakaratul maut. Iya, sakaratul Boleh maut. kita baca semua ya ada ya yang doa keselamatan di akhirat. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Bagus malah. Nah ini yang paling pendek nih kalau ini. Dibaca 3 kali setiap habis sholat. Atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nah itu harus apa? Yang sujud terakhir Bisa, bisa. Min fitnatil mahya wal mamat. Nah kemudian yang kedua, yang pakem yang mesti ibu hafal, doa terhindar dari siksa kubur. Kalau ini kan tadi doa saat mati. Sekarang setelah mati kan ada siksa, iya kan? Doa terlindung dari siksa kubur. Allahumma a'udzubika, intinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan artinya aku berlindung kepadamu kan. A'udzubika min azabil qabr. Segampang itu aja. A'udzubika min azabil qabr. Azabil. artinya Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari siksa kubur. Mudahkan Allahumma, kalau yang tadi hawin alaina, mudahkan atas kami dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi kan kita sakarat dulu nih. Kita udah minta dimudahkan dalam sakarat. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Terus siksa kubur kita minta diringankan juga. Allahumma a'udzubika min azabil qabr. Nggak pakai Allahumma nggak apa-apa, a'udzubika aja cukup. A'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Oke? Satu lagi, dia 3 tadi kan? Nah, tunggu dulu boleh. Iya itu yang panjangnya. Itu dari azabil qabr, azab jahannam, al-mahya, al-mamat. Iya, dan dajjal. Itu kalau dijelaskan semua bingung nanti mereka. Ini yang pendek-pendek aja dulu daripada kabur nanti. Oke? Coba semua doa sakaratul maut. 1, 2, 3. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Doa terlindung dari siksa kubur. 1, 2, 3. Allahumma a'udzubika min azabil qabr. Ya, satu lagi. Doa terlindung dari api neraka. Nah, kan gitu kan? Mati dulu, dikubur, baru neraka. Kita 3-3 ini mengerikan ini. Sakaratul maut mengerikan, azab kubur juga mengerikan, neraka juga mengerikan. Nah, untuk neraka paling gampang doanya, Allahumma ajirni minan nar.
Ajirni minan nar. Allahumma-nya nggak usah, nggak apa-apa. Ajirni minan nar, ya. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Apa itu untuk apa? Allahumma ajirni, ya Allah. Ajirni minan nar. Jauhkan aku dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Itu mati dalam keadaan baik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Itu meninggal dalam keadaan baik. Kalau yang tadi sakitnya sakaratul maut. Sakit sakaratul maut, sakit siksa kubur, sakit neraka. Makanya 3 dia kan. Allahumma ajirni minan nar. Baca aja 3 kali masing-masing setiap habis sholat. Contoh, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, hawin alaina fi sakaratil maut, hawin alaina fi sakaratil maut. Dah, 1. Allahumma a'udzubika min azabil qabr, a'udzubika min azabil qabr. Allahumma a'udzubika min azabil qabr. 2. Allahumma ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar. 3. Allahumma-nya di awal aja. Kalau 3 kali nggak usah pakai Allahumma lagi, nggak apa-apa. Sakit sakaratul maut, sakit pula siksa kubur, sakitlah neraka. Nah, itu makanya 1 paket doanya. Sana boleh nggak di dalam sujud baca doanya? Boleh, saat sujud terakhir, nggak masalah. Subuh, Allahumma ajirni minan nar. Siang, zuhur, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Atau digabung aja macam saya tadi, nggak apa-apa. Kadang-kadang udah lupa. Ya. Itu terus kita membaca dalam hidup itu terakhir itu Ustazah boleh bersuara atau gimana? Bacaan doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat, kalau pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati aja, tutup lidah. Tapi kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan, boleh. Enggak. Dalam bahasa Indonesia tapi keluar gitu. Enggak, enggak batal dong, batal. Kalau bahasa Indonesia keluar batal karena sholat enggak boleh berbahasa Indonesia. Makanya kalau bahasa Indonesia ucap dalam hati saja. Kalau niat boleh ya? Kalau niat boleh pakai bahasa Indonesia. Oke. Yuk, itu dihafal ya. Amalan selanjutnya tadi Al-Muluk ya. Baca sebelum tidur supaya terlindung dari siksa kubur. Kemudian selanjutnya, amalan yang kita dianjurkan melakukan di hari Jumat adalah memperbanyak sedekah. Itu jelas, Jumat barokah. Makanya ibu itu kan punya macam apa namanya? Macam sedekah subuh gitu ya. Ibu punya sedekah subuh 2.000 atau 5.000 gitu ya. Lalu ibu serahkan kalau bisa di hari Jumat. Sedekah subuh itu kan bisa untuk beli makan kucing, traktir makan kawan, kasih orang tua, kasih mertua, kasih tetangga, kasih orang fakir, kasih orang miskin Jumat. Makanya kalau ibu ada acara bakti, ada acara charity gitu ya, berbagi kepada orang lain, itu lakukan di hari Jumat. Ya, karena di hari Jumat itu besar pahalanya. Nah, sedekah tidak hanya melulu soal uang. Kalau kita melihat beberapa wilayah-wilayah Islam yang mereka ngerti dengan agama, itu mereka subuh-subuh di hari Jumat, bayangkan ibu-ibunya sedekah apa? Dia buat teh di rumah, bayangkan cuman teh. Seberapa lah? Teh campur gula, dia aduk-aduk, dia masukkan ke cerek, dia bawa kemudian gelas-gelas kecil, itu pergi dia ke masjid, sholat subuh dia ke masjid, nanti kan habis dari masjid ada orang itikaf, dikasihnya lah air murni, air putih itu halal kata dia. Sedekah cuman pakai air teh, itu luar biasa. Atau di samping rumah ibu ada takraw, orang-orang main takraw, kalau dia serahkan, kalau dia main di hari Jumat, kasih dia kopi, kasih dia teh. Atau kalau mau misalnya semacam mentraktir teman, pilih hari Jumat. Ya, atau misalnya mau sedekah Jumat, itu besar pahalanya.
Makanya bagusnya kumpulkan di hari Jumat, kumpulkan sedekah subuhnya setiap hari dan kemudian didistribusikan di hari Jumat. Apakah harus Jumat? Tentu tidak. Oke? Lanjut. Di hari Jumat kita dianjurkan untuk membaca doa dan zikir lebih banyak. Nah, ada satu hal yang pengen saya bagi tahu, kalau ibu lakukan di hari Jumat ini bagus. Ibu-ibu yang suka mimpi buruk, yang suka takut dengan sihir, ilmu hitam, atau masih banyak tidak disukai orang, atau ibu masih banyak dizolimin orang, ya banyak para pembenci, atau ibu-ibu misalnya yang tadinya jualan laku kok sekarang sejak toko orang lain buka ibu nggak laku lagi, ibu boleh ruqyah mandiri di hari Jumat bagus. Ruqyah mandiri gimana caranya? Ibu ambil wudu, pakai mukena sempurna, letakkan sutro atau pembatas macam sejadah, ambil air putih, ibu letakkan di depan sejadah, lalu ibu berzikir dengan membaca ayat-ayat ruqyah, ya. Nah, ayat-ayat ruqyah. Apa ayat-ayat ruqyah? Al-Fatihah. Catat, Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi. Ya. Kemudian 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang gampang aja. Ayat ruqyah banyak banget. Tapi kita yang gampang aja ya, saya ulang. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 285. 284 sampai 286. Lalu kemudian udah Al-Baqarah 1 sampai 5 dan 284 sampai 286. 284 sampai 286. Ya, hembus air, minum. Iya. Sekali aja, Sekali aja. kita melihat diri sendiri. Iya, Ya. Misalnya nih kita ada sihir, takut dengan ilmu hitam, suka mimpi buruk, gitu kan? Banyak orang nggak suka, ada aja orang iri, ada orang hasad, ada orang sihir, orang dengki, ada kan? Dalam hidup ini macam-macam. Meruqyahlah mandiri, atau suka mimpi terasa diimpit-impit, gitu kan? Nah, maka ibu boleh berwudu, pakai pakaian yang tidak mencolok. Lalu kemudian setelah itu ibu pakai mukena, kemudian bentangkan sejadah atau sutroh, lalu ambil air, letakkan di atas sejadah, baca ayat ruqyah tadi dalam keadaan suci. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286. Lalu ambil air, hembus, minum. Atau enggak pakai air enggak apa-apa, pakai tangan. Hembus tangannya, usapkan ke seluruh tubuh. Terserah aja mau ikut air atau ikut macam langsung. ada yang bilang kan kalau Wajar. Nggak apa-apa. Iya, memang kalau bisa ruqyah mandiri kita tidak boleh tidak sendiri. Ada orang di samping kita. Karena ada macam kemungkinan mual. Oh iya jelas ya. Ada macam kemungkinan agak pusing, agak lemes kejap. Kan nggak apa-apa. Ya kalau lagi ada masalah tentu
macam ada detoksifikasi lah. Lagi kita baca sendiri. Apa dibaca kalau Baca sendiri, namanya ruqyah mandiri. Nah tapi kalau nggak ibu nggak ada sakit apa-apa, nggak ada masalah, baca aja nggak ada masalah. Kan ayat Al-Quran banyak masalah saja. Nah gitu ya. Itu nggak berurutan juga nggak apa-apa. Dibaca berapa kali lebih sering lebih baik. Kan itu cuman pendek tuh. Ibu ulang-ulang sampai di mana ibu capek, baru ibu minum ya. Nah atau pakai macam apa juga bisa. Tangan dihembus, usap. Ya kemarin ada yang banyak yang ngomong ke saya, pusing saya setelah ruqyah mandiri, agak mual saya setelah ruqyah mandiri. Ya nggak masalah, insya Allah semua baik-baik saja. Kan kita sedang bermohon kepada Allah. Ya apalagi kalau ada problem. Kalau nggak ada problem ya dia biasa-biasa aja. Jangan-jangan ada yang takut ruqyah ke orang, takut ngomong macam-macam sehingga nanti ketahuan rahasianya. Kan tidak semua orang mau diruqyah. Ruqyah itu kan macam-macam, hati kita kadang-kadang terbuka kan, kau benci dengan dia ya kan, bisa nggak sadar dia ngomong aja, takut dia misalnya terbuka ruqyah, dia ditengok oleh suaminya, ruqyah suaminya ditengok oleh dia, khawatir dia terbuka, maka dia ruqyah mandiri walaupun dia tak ruqyah ke orang ya. Kayak gitu. Coba aja. Coba aja. Kalau nggak ada masalah, kita insya Allah hati lebih tenang. Sekali seminggu lah Jumat gitu. Hati lebih tenang, insya Allah. Ya sekali kita lakukan, seandainya ada problem, sekali kita lakukan mual. Besok nggak lagi. Besok lebih tenang, dijadikan rutinitas. Tiap Jumat. Di hari lain nggak apa-apa juga sih. Cuma kalau mau Jumat. Kan itu arti 3 kul itu udah menghindarkan kita dari macam an-nafasati fil uqad, terlindung dari sihir ya, dalam ikatan bukhul. Hasidin iza hasad, terhindar dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang benci sama kita. Kan kita suka diirikan orang nih. Nah ibu kalau banyak diirikan orang, ibu baca 3 kul. Wa min syarri hasidin iza hasad. Kita berlindung dari orang-orang hasad apabila dia menghasad. Kan gitu. Hasad itu macam iri bu. Ibu naik jabatan, saya iri. Terus saya palsukan laporan ibu, saya contek ibu, biar saya bisa ngalahkan ibu. Itu hasad. Kita ganti baju baru, dia fitnah kita tak mau, dalam usaha banyak hasad. Iya, orang-orang yang niat-niat jahat. Termasuk an-nafasati fil uqad. Kalau hasad itu kan soal perasaan dia. Tapi ada orang-orang nggak suka dengan kita, dia menyihir kita. Sihir itu ada, harus beriman kita. Ya dia bukhul dengan rambut atau dengan apa gitu. Peniti itu ada, itu harus percaya. Makanya min nafasati fil uqad, kita berlindung dari an-nafasat, wanita penyihir, fil uqad, dalam buhulnya. Ya, an-nafasat itu wanita sihir, penyihir. Jadi niatnya nggak usah pakai sengaja aku ruqyah, nggak usah, kayak tadi aja, ambil wudu, bentangkan sejadah, ada air, baca semampu kita, sekali 2 kali terserah, sampai kita udahlah, sekali cukup sebenarnya. Sampai kita merasa udahlah, udah cukup gitu. Gak harus berurutan kok. Ayat ruqyah itu banyak sekali, tapi itu aja yang lebih gampang. Oke lanjut ya. Sedikit lagi amalan di hari Jumat, dianjurkan memperbanyak sholawat. Ini sebagai penutup. Kenapa kita harus bersolawat? Ada 3 sebab. Yang pertama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wal malaikah yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah saja pencipta bersolawat kepada makhluknya. Bayangkan enggak? Malaikat tak punya dosa, Bu. Karena malaikat tidak ada hawa nafsu, Bu. Bersolawat kepada Nabi. Maka kebangetan kalau kita nggak bersolawat. Makanya ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Sallu ala nabi, bersolawatlah kepada Nabi. Jadi karena salawat itu perintah. Yang kedua, kenapa kita mesti bersolawat? Karena kita juga bisa berwasilah dengan solawat kita. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, anak saya sehatkan, orang tua saya sembuhkan, suami saya ganti. Oh bukan, salah ya. Suami saya baikkan, taubatkan gitu. Dan yang ketiga, kenapa kita dianjurkan bersolawat? Karena solawat bisa mendatangkan syafaat di yaumil akhir. Nanti, Bu, makanya saya sering bilang sama jemaah, jangan suka-suka bikin hati orang sakit. Jangan suka-suka nyakitin hati orang. Kalau ada hutang ganti di dunia, jangan bawa-bawa mati. Ya, kalau kita pernah janji sama orang, ganti di dunia, jangan bawa mati. Kalau pernah minjam jilbab orang, kembalikan. Kembalikan atau saling mengikhlaskan. Ya. Karena segala yang tak selesai di dunia akan Allah selesaikan di hari akhirat. Apapun itu. Jadi makanya kemarin saya bilang, kalau sendal kita dicuri, jangan balik nyuri sendal orang di masjid. Kita cari juga dia nanti. Nah itu ya. Segala hutang piutang, nazar yang tak kita bayar, orang yang kita sakiti, orang yang kita zolimi, semua itu tidak selesai di dunia. Innallaha ahkamul hakimin. Allah lah yang akan menyelesaikannya di hari akhirat, dan kita membayarnya tidak lagi pakai harta tapi pakai amal. Di dunia punya utang bayar pakai duit, duit bisa dicari. Nanti di akhirat bayar pakai amal. Udah terlanjur bablas, kemana lagi amal mau dicari? Saya pastikan setiap orang yang kita sakiti hatinya sebelum kita minta maaf, setiap kita punya nazar yang tak kita ganti, hutang yang tak kita bayar, orangnya kita sakitin hati orang dan kemudian kita tidak meminta maaf, atau kita pernah pinjam orang barang orang kita tak kembalikan walaupun dia soulmate kita, itu adalah akad pinjam meminjam, harus dikembalikan. Atau misalnya waktu muda dulu helm orang hilang dan kemudian kita helm kita hilang, kita curi pula helm orang, iya kan? Nah itu adalah bagian dari yang akan dihisap di yaumil akhir. Makanya semua selesaikan. Kita punya utang, orangnya nggak ada, ganti dengan sedekah. Kita punya utang, orangnya udah meninggal, ganti dengan sedekah. Yang penting selesaikan di dunia. Oke? Nah, nanti sholawatlah yang akan membantu kita di yaumil akhir. Nah, ini beberapa amal. Udah berapa amalnya? Ada 10 kan? Betul. Ya, 10 amal. Nah, itu ibu pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Dapat ilmu ini nanti Jumat langsung ibu ziarah kubur, langsung baca Al-Kafi, langsung baca Al-Muluk, langsung ibu ruqyah mandiri, langsung ibu zikir, langsung ibu sedekah. Besok paginya tumbang ibu. Ya, itu ya. Nah, pingsan ibu. Jadi caranya begini, dilatih 1 bulan ini. Malam Al-Muluk, Al-Kafi bisa diangsur. Enggak, Al-Muluk bisa malam, Al-Kafi bisa diangsur. Terus ruqyah palingan 10 menit aja. Misalnya gini, ziarah sekali sebulan aja, Al-Muluk tiap malam, ruqyah mandiri tiap habis subuh. Pokoknya diatur supaya tidak trauma. Ya. Nah, kalau gunting kuku, bersih-bersih keramas itu kan bisa sekali waktu ya. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu ya. Demikian dari saya. Ada yang mau tanyakan silahkan. Kalau tidak kita cukupkan. Denda. Iya silakan. Oke, Ustazah, tadi kata Ustazah tidak boleh puasa Jumat sendiri. Tapi kalau puasa Daud kena hari Jumat lanjutkan, nggak apa-apa. Sama dengan ibu puasa yang mulbit, kena Jumat lanjutkan nggak apa-apa. Tapi kalau puasa ganti boleh Jumat sendiri. Boleh Jumat sendiri. Boleh. Puasa wajib boleh.
cukur. Kata Ustazah itu semua bulu-bulu, ada bulu-bulu yang tak boleh kan? Alis, apa nggak boleh cukur? Iya. Bulu-bulu tertentu, alis tak boleh cukur. Bulu hidung boleh. Kalau udah kawin, benar nggak Ustazah? Hah? Kalau udah kawin boleh katanya. Enggak boleh. Tetap boleh. Enggak boleh. Cukur bulu alis enggak boleh. Kalau cabut Ustazah, apa lagi? Yang lalu biar berlalu. Kalau kalau cabut boleh ya? Enggak boleh. Kumis kan boleh nih kita. Ya kumis ya jelas. Bahkan itu perintah. Bagi laki-laki cukur kumis, panjangkan jenggot. Tapi kalau alis tak boleh dicabut, tak boleh dicukur. Pakai pensil atau pakai sisir boleh. Kalau kita ganti, kalau lewat murah dan banyak kita kasih nggak baca aja ke bapak itu. Enggak apa-apa. Maksudnya kalau ke kuburan, Nggak, maksudnya kita kan lewat aja. lewat aja. Kalau lewat kuburan doang, bilang aja assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi kita nggak berhenti, nggak apa-apa. Nggak usah berhenti, nggak apa-apa. Berhenti disapanya lah, ayo santai lu Siko. Santai lu Siko. Aku pengajian slow aja lah, masuk dulu. Jadi kalau cuma lewat aja, ibu cukup bilang assalamualaikum ya ahlal kubur. Kan setelah kita yang kita ketahui setelah kita meninggal, setelah dikuburkan itu kan 7 langkah setelah semuanya sejarah pergi, itu katanya kita kan dihidupkan kembali marah buka. Nah itu gimana Ustazah? Apakah ruh kita? Itu yang nggak ada jawaban. Oh gitu ya Ustazah. Betul sekali. Tapi dalam kajiannya dalam firman Allah ada marah buka. Jelas. Ketika kita ditanya dalam kubur, ditanya marabbuka, yang jawab bukan kita tapi amal kita. Mau dia profesor doktor, kalau amalnya buruk, apa yang bisa menjawab? Tapi kita hidup. Nah itu apakah hidup ruh kita atau jasad kita hidup lagi? Tidak ada dalil yang menjelaskan. Tapi siksa kuburnya nyata. Banyak dalil tentang siksa kubur. Tapi apa yang disiksa dalilnya nggak ada. Gitu. Gitu ya. Makanya kemarin sempat ada yang salah paham dengan statement saya ini. Ustazah ini tidak percaya siksa kubur katanya. Padahal kita percaya siksa kubur. Cuman apa yang disiksa? Siapa yang bisa jawab? Kasih tahu saya orangnya. Nggak ada. Nggak ada yang kembali ke dunia. Iya betul. Makan ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apa kata malaikat Jibril? Wallahu a'lam bishawab. Malaikat itu tak tahu apalagi saya. Nah, cuman siksa kuburnya nyata, gitu loh, paham ya? Bingung kan jawabnya? Ya, itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah. Nah, sekarang kita masuk kubur. Sekarang gimana ceritanya kalau orang tidak di kuburan? Mayatnya hilang gitu aja, Bu. Dia hanyut dari sungai. Kalau kita bilang siksa itu harus dalam kuburan, berarti dia nggak disisa dong. Tidak mungkin. Gitu loh misalnya. Seperti itulah. Jadi tidak sanggup akal kita untuk itu semua. Bahkan Rasulullah pernah menanyakan itu. Dan malaikat Jibril bilang, wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu itu. Makanya kan ada juga anak yang soleh, selalu mendoakan orang tuanya, utama kan doanya dulu dijauh dari siksa kubur. Betul. Ya nanti dia nggak disiksa lagi. Cuman siksa kubur itu sakit. Siksa kubur itu pedih. Siksa kubur itu nyata. Oh dalilnya banyak. Makanya tadi kita hafal doa terlindung dari siksa kubur. Ada orang meninggal, mayatnya hilang aja gitu, nggak ada di kubur. Apa dia nggak kena siksa kubur? Ya nggak mungkin dong. Kalau gitu mendingan kita mati hilang aja, kan gitu kan? Mati hilang hanyut dari kubur biar nggak ada siksa kubur kan gitu jadinya. Nah gitu maksud saya. Oke. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Terima kasih Ustazah Nela yang sudah memberikan tausiah buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan Ustazah Nela bisa terus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memperbanyak amal kita. Mungkin itu aja ya Ustazah. Sesuai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ada yang ulang tahun, jadi ada makanan. Ada sedekah, ada makanan.
Bulan Desember ini banyak yang ulang tahun saya. Oh ya, siap. Saya tutup dulu ya. Tolong didoakan saya. Boleh, siapa namanya tadi?